rapat gugus tugas kita putuskan yang pertama adalah kita sudah masuk ke zona merah, sekolah kita tunda dulu. Ada format dari kementerian, itu masuk zona merah dari hasil penilaian dari format yang diberikan itu. Dari yang kita rapatkan, kita putuskan yang pertama adalah bahwa kita sudah masuk ke zona merah dan tidak lagi sekolah kita tunda dulu, dan nanti kita akan fasilitasi daripada anak-anak kita yang akan memakai wifi. Kita punya 126 titik, itu kan dari mulai kantor lurah, Kecamatan dan kantor lainnya. Nanti kalau masih dibutuhkan, nanti kita minta ke Dinas Pendidikan melakukan kajian di mana tempat-tempat yang pantas untuk bisa anak-anak itu mendapatkan wifi yang bisa dipakai gitu. Dan juga saya tetap berharap bahwa dengan kondisi ini tidak bisa kita prediksi kan. Nah ternyata laporan daripada rumah sakit dokter tadi seperti pasien yang meninggal tadi kemarin masih baik-baik aja baru kan. Baik-baik seperti ada kita lihat dokter di Banjarbaru juga demikian juga kita lihat kan. Jadi kondisinya ke sekarang bahwa virus itu sudah di rumah sakit Mamuntar banyak pasien yang sudah boleh dikatakan yang PDP gitu kan. Artinya virusnya banyak, kira-kira begitu. Dan juga kita berharap tetap kepada pengurus masjid meminta supaya tikar dibuka kembali. Tikar dibuka kembali dan masing-masing jamaah membawa sejadah ya. Dan kita juga saya perintahkan bahwa tempat cuci tangan itu mulai diaktif kembali dan dikontrol terus dan diharapkan masyarakat bisa menggunakan itu. Dan juga mulai besok kita melakukan penyemprotan. Kita target kita masjid dan termasuk juga pasar itu yang kita lakukan. Belum, nanti kita kalau PSBB kan tidak bisa sendiri gitu kan. Contoh Agam sudah 42 kan saya dengar tadi kan. Kita 15, nanti kita akan bicarakan nanti di tingkat provinsi. Nah dari itu tentu juga saya minta juga kepada seluruh warga kota, kalau ada yang datang dari luar daerah tolong dilaporkan gitu, supaya nanti kita swab. Nah kalau sayang sama keluarga, sayang sama semua masyarakat ya harus kita lakukan itu. Dan contoh juga ada guru SMK 1 yang kena 1 kan. Ini juga anak-anak murid yang praktek itu juga harus kita swab. Saya pun tadi baru tahu bahwa ada yang praktek itu. Dan itulah pada hari ini bertambah 2 lagi ya kan. Dan saya meminta jaminlah keluar rumah sehat dan jamin pulang ke rumah juga sehat. Kuncinya pakai masker udah. Lakukanlah kegiatan kan, cuci tangan dan harapkan bisa berjaga jarak. Itu yang saya minta. Nilai. Jadi ada poin itu dari Dinas Kesehatan itu ada format ya kan, dari masukan misalnya klaster mana, jumlah orangnya berapa, nanti keluar nilai sendiri. Dari nilai itu masuk zona merah. Ya, ini ada nilainya. Ada format dari kementerian itu diisi. Kita masuk zona merah dari hasil penilaian dari format yang diberikan itu. Berarti sekarang 15 ya, 15. Ya, 17 yang dari PA itu kan memang dari di KTP-nya kan, cuman dia sehari-hari bekerja di Bukit Tinggi gitu kan. Bukit Tinggi, termasuk suaminya. Tapi beliau ini kan tinggal memang di daerah Agam tapi sehari-hari di dalam kota. Jumlah kita 15 sekarang, 15 ya. Oke, dan alhamdulillah kita rapat semua dengan Forkopimda, gugus tugas lah. Semua kita akan memulai kembali mensosialisasikan dan betul-betul masyarakat kita harapkan memakai masker, baik ke pasar maupun pakai masker sekarang. Itu yang kita harapkan ya. Ada yang ke bawah gitu kan. Nanti kita minta ke melalui Pamdani supaya betul-betul yang pertama kan masalah virus corona ini ada yang PDP. PDP ini ada yang sedang dan berat. Kalau itu wajib masuk rumah sakit. Ada dia dapat virus corona OTG. Nah OTG ini masih ada kesempatan untuk diisolasi di rumah. Tambah lagi ruangan rumah sakit Mamuntar itu tidak mencukupi. Sekarang penuh. Tambah lagi diperluas akan nampak bahwa tenaga medisnya kurang. Tadi sudah saya bicarakan dengan rumah sakit supaya kita bantu bagaimana supaya artinya daripada
yang PDP wajib diterima, tidak bisa wajib diterima itu. Nah, OTG ini isolasinya di mana? Tadi pun saya sudah tanda tangan bermohon kepada Pak Gubernur supaya ruang isolasi yang ada di Baso itu dibuka kembali. Jadi nanti yang OTG kita isolasi di sana saja, dan jangan berbaur ke masyarakat. Kalau masyarakat kan bermasalah kan. Nah, inilah kita antisipasi ini. Termasuk peran RT RW saya minta supaya memantau masyarakat yang datang dari luar, dan juga kita pantau masyarakat kita supaya betul-betul yang datang itu dibawa ke DKK tersuap, biar terjamin lah kampung kita kan. Oke. Dimulai dari besok kita akan mengevaluasi. Dari sekarang kita evaluasi kembali bahwa yang kemarin kita sudah bisa menekan angka pasien COVID ini nggak sampai di angka zero, no? Tapi kini ada kembali mungkin dari klaster dari luar. Tapi besok akan kita mulai dengan penyemprotan massal. Kendaraan ABC akan kita siapkan, water cannon untuk melakukan penyemprotan massal. Besok jam 8 kita berkumpul di ruang Pak Wali Kota. Soal izin keramaian bagaimana? Ya, jadi saya tugasnya adalah bagian mengamankan semua elemen masyarakat, semua komponen masyarakat harus kita amankan. Ya, apalagi tokoh masyarakat. Ya, tugas saya hanya itu. Sehingga tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan itu tamu atau musafir dan lain sebagainya itu senang di kota kita yang penuh damai ini, Bukit Tinggi yang penuh damai. Ya, kita harus berlapang dada semua. Mari kita sukseskan lah istilahnya event-event yang ada di Bukit Tinggi ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang itu, mungkin kami akan menyampaikan juga kepada panitia yang mungkin akan mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan keramaian. Nanti akan kita berikan himbauan supaya itu dia memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita bisa meminimis angka pasien yang positif. Mengenai kedatangan UAS ini Pak, ini kan besok hari dan itu kan cukup ramai nanti Pak. Ya, akan cukup ramai. Makanya kami akan himbau baik mulai dari panitia maupun dari pihak masjid agar tetap memperhatikan itu tadi protokol kesehatan, social distancing, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, tapi karena itu mungkin sudah direncanakan sebulan yang lalu yang masih kita di zona hijau. Nah, kebetulan pas beliau pelaksanaannya sudah masuk ke zona merah yang sekarang ini kondisinya. Mudah-mudahan di pihak panitia maupun di pihak ini berkenan bisa menunda atau mempersingkat kegiatan sehingga untuk kepentingan kesehatan kita bersama. Tolong dibantu dari pers, dari humas agar kita bisa jembatan kami. Baik,